Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan Anda semua yang di rumah, yang beraktivitas sekarang dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidupnya, dan semakin bahagia bersama keluarga tercinta. Kita akan lanjutkan diskusi tentang telaga filter air minum ini. Nah, apa yang akan kita bahas nih? Ya, saya hari ini akan akan berbicara tentang mengapa filter air minum telaga itu penting digunakan oleh setiap rumah tangga. Penting untuk di rumah tangga. Penting, ya. ya. Seperti apa pengupasannya, Bang? Silakan. Ya. Filter air minum telaga, apa itu? Filter air minum telaga adalah alat atau ya sesuai dengan namanya filter air untuk menyaring air apa saja yang ada di rumah kita menjadi layak minum tanpa listrik, tanpa merebus, tanpa bahan bakar, tanpa galon, tanpa repot. Dengan air yang bisa disaring adalah air apa aja kan? Air sumur, air PDAM, air bersumber dari mata air, bahkan air hujan sekalipun. Itu bisa disaring menggunakan filter air minum telaga. Nah, telaga ini awalnya merupakan disertasi doktoral yang dikembangkan di universitas, lalu dikembangkan lebih lanjut bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan riset seperti BPPT, Puspiptek, dan Fakultas Kedokteran Unpad, sehingga memiliki dasar keilmuan, kemampuan tenaga ahli, dan kapasitas laboratorium yang baik. Jadi telaga adalah produk yang kita kembangkan berdasarkan riset. Berdasarkan riset. Berdasarkan riset. Betul. Kepanjangan telaga sendiri? Ya, telaga sebenarnya ada yang memberi nama, bukan saya, ada yang memberi. Itu ada, saya punya teman bule orang Belanda, kasih nama telaga aja. Apa itu telaga? Teknologi pelepas dahaga. Masya Allah. Telaga, teknologi pelepas dahaga. Masya Allah. Gitu. Baik. Manfaat apa lagi yang bisa dirasakan di masyarakat? Ya, umumnya masyarakat atau kita sendiri, Kang Faris, menyediakan air minum di rumah itu dengan cara apa saja? Satu, dengan cara membeli air minum dalam kemasan bermerek. Betul. Yang kedua, membeli air isi ulang. Air isi ulang, betul. Yang ketiga adalah merebus. Merebus. Ketiga itu. Ketiga-tiganya selain tidak murah, karena air minum dalam kemasan itu harganya mahal. Kalau yang bermerek itu bisa berapa? 19.000, 20.000 ya. Sebulan, katakanlah misalnya 4 sampai 5 galon, lumayan juga itu. Iya. Lalu isi ulang juga tidak murah. Repot ngangkut dari tempat sana ke rumah kita gitu ya. Langkah repotnya. Merebus apalagi, Kang? Merebus ini cara yang paling populer karena digunakan oleh orang-orang tua kita, dan orang-orang tua kita juga kasih nasihat kalau mau minum jangan minum air mentah, minum air yang matang gitu. Memasak air atau merebus air ini repot, Kang, karena harus punya kompor, harus punya panci, harus punya teko untuk nyimpen air hasil rebusannya itu ya. Harus punya waktu untuk merebus dan mendinginkan, kan nggak mungkin panas-panas kita minum. Betul. Nah, sudah itu jika airnya keruh, meskipun direbus tidak akan jadi bening, tidak akan jadi jernih. Nah, ketiga cara yang umum tadi itu bisa diganti dengan cara yang paling mudah, murah tadi, yaitu cukup tuangkan air yang ada di rumah kita, tunggu sebentar sampai ngalir ke kontainer yang paling bawah, air minum akan tersedia secara mudah, murah tadi, dan yang pasti sehat. Sehat itu yang sehat paling utama, itu, ya. Masya Allah. Definisi sehat itu apa? Definisi sehat adalah memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami
menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Seperti apa air yang sehat itu? Jadi kadang-kadang di masyarakat ini ada salah kaprah gitu. Air yang sehat itu seperti apa? Yang pH-nya tinggi? Oh, bukan. Air yang sehat itu apa? Yang TDS-nya 0? Juga bukan gitu. Jadi di Permenkes 492 itu disebutkan bahwa air yang layak minum atau memenuhi syarat kesehatan itu syaratnya ada 4 ya. Ada 4. Apa saja itu? 1, memenuhi syarat secara mikrobiologi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kedua, memenuhi syarat secara fisika atau fisik. Yang ketiga adalah memenuhi syarat secara kimiawi atau kimia. Yang keempat adalah memenuhi syarat secara radiasi. Kita bahas satu-satu. Baik. 1, memenuhi syarat secara mikrobiologis atau secara biologis. Yaitu air yang kita konsumsi sehari-hari, baik minum, memasak, pokoknya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak boleh mengandung 2 mikrobiologi, yaitu bakteri E. coli dan coliform. Apa itu bakteri E. coli? Bakteri E. coli itu sebenarnya ada di dalam feses, ada di dalam kotoran manusia. Dan binatang dia bermanfaat sebenarnya karena membantu pencernaan. Jadi dia membantu biar cepat tercerna gitu loh makanannya gitu ya. Tetapi ada jenis-jenis bakteri E. coli yang berbahaya, Kang, yang kalau kita diare itulah penyebabnya, yaitu bakteri E. coli itu. Bakteri E. coli itu ada di hampir semua air yang ada di permukaan air sungai, air danau, air genangan banjir, pokoknya air yang ada di permukaan hampir semuanya ada bakteri E. coli-nya. Nah, lalu bakteri coliform. Bakteri coliform itu apa? Bakteri coliform kalau kita baca di Wikipedia itu biasanya itu merupakan indikasi atau indikator bahwa ada bakteri-bakteri yang berbahaya di situ gitu. Jadi kalau ada bakteri coliform di dalam air, artinya dia tidak boleh dikonsumsi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memenuhi syarat secara biologi atau mikrobiologi. Yang kedua adalah memenuhi syarat secara fisika atau fisik. Nah, artinya apa? Dia ciri fisiknya atau kondisi fisiknya itu harus satu jernih, nggak boleh keruh, ya kan? Airnya keruh kita. Itu. Yang kedua dia tidak boleh mengendap atau ada endapannya. Yang ketiga tidak boleh berwarna, kecuali kalau dia misalnya sengaja diwarnai ya, misalnya air teh, air kopi dan sebagainya. Tapi air dasarnya itu nggak boleh berwarna, Kang. Betul. Dan ciri fisik atau fisika yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah tidak boleh memenuhi syarat, tidak boleh harus memenuhi syarat secara kimia. Artinya tidak boleh mengandung bahan kimia tertentu. Di situ ada disebutkan totalnya ada 22 parameter. Jadi kalau untuk mengetahui bahwa air yang kita gunakan sehari-hari untuk konsumsi ini apakah memenuhi syarat kesehatan atau tidak, satu-satunya syarat adalah diuji di laboratorium diuji di laboratorium standar Permenkes 492. Lalu yang keempat adalah memenuhi syarat secara radiasi. Ini biasanya kalau pengalaman saya memeriksa air kualitas layak minum itu tidak diperiksa karena biasanya untuk lokasi-lokasi daerah yang misalnya kawasan industri yang di situ ada radiasinya, kan, gitu. Jadi biasanya yang diperiksa di lab mikrobiologi, lab Permenkes 492 itu hanya 3, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Itu syarat untuk air boleh diminum ya. Baik. Betul. Untuk selanjutnya? Ya. Nah, mengapa alat ini penting digunakan oleh setiap rumah tangga? Alasan yang pertama yang tadi sudah kita bahas, Kang, yaitu daripada membeli atau daripada merebus, lebih praktis, lebih mudah menggunakan filter air minum telaga ini. Betul. Yang alasan yang berikutnya yang paling penting yaitu kami menguji air baku di 30 lokasi, Kang, di Kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya, air yang umum digunakan oleh masyarakat itu 90% mengandung bakteri berbahaya yang tadi disebutkan E. coli dan E. coliform. Nah, padahal kebutuhan air layak minum atau memenuhi syarat ini
bukan hanya untuk minum saja, tetapi untuk semua kebutuhan, masak, mencuci Mencuci beras, beras ya. mencuci sayur, mencuci buah. Gitu. Jadi biasakan mencuci sayur, buah, dan sebagainya itu yang akan kita konsumsi itu, Yang akan kita konsumsi langsung, betul, cuci dulu dengan cuci dulu menggunakan air yang sudah bebas mikrobiologi berbahaya karena sudah itu. disaring menggunakan Betul, filter air minum betul, betul. telaga. Ini alasannya, Kang. Iya, 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 iya. Hindari mencuci dari keran langsung karena selain belum tentu jernih gitu Iya, ya. iya. Kan suka kadang-kadang air sumur kita ini kotor ya. Di daerah saya Betul. Bandung Timur itu kadang-kadang kuning dan sebagainya. Mhm. Maka saring dulu menggunakan filter air minum telaga. Selain pasti jernih, juga bebas mikrobiologi berbahaya tadi. Iya, 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 Masya Allah. Sangat bermanfaat, baik dipunyai di rumah gitu ya, di sekolah juga bagus, di masjid juga bagus, Di Masya tempat Allah. usaha, Kang. Ini Yang kadang-kadang ya. punya warung makan, warung bakso, warung Hmm, mie ayam, warung makan Padang, atau yang punya catering, hmm, itu daripada air minumnya beli hmm. atau merebus, jauh lebih efisien, jauh lebih hemat menggunakan filter air minum telaga ini. Iya, 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 iya. Ya. Ini berani kalau tanda petik ya, berani diadu. Bawanya kemana? Ya, yang validnya itu dibawa ke lab gitu. Yang dalam kemasan sama filter telaga filter ini diadu aja. Silahkan sahabat semua, Bapak Ibu, bawalah sampel tersebut ke yang di kredibel tersebut, ke lab yang sahabat semua kredibel tersebut. Insya Allah kami sudah mengujinya dari mulai Sekufindo di laboratorium Unpad di TB. Alhamdulillah bisa dipertanggungjawabkan. Betul, meskipun Kang, Hmm. misalnya ingin menguji sendiri itu butuh keterampilan untuk Nah. mengambil sampel. Hmm. Karena kalau kita nggak tahu cara ngambil sampel, kemudian katakanlah pakai botol bekas, kemudian isi aja bawa ke laboratorium, itu hampir pasti terkontaminasi. Terkontaminasi. Jadi ada tekniknya untuk mengambil sampelnya. Makanya ada beberapa laboratorium yang menawarkan untuk pengambilan sampel oleh mereka. Betul. Jadi satu Betul. paket ya. Jadi ambil sampelnya sama mereka karena memang ada alat yang Betul. tidak boleh tersentuh bakteri dulu nih si alatnya itu atau gelasnya Betul, gelasnya ataupun harus wadahnya gitu. steril, Ya, cara ya, ya, ya. pengambilannya harus Oh, cara benar, ya, pengambilannya juga. Ya, harus ya. benar dan sebagainya gitu. Masya Gitu. Allah. Ya, baik. Yang selanjutnya? Selanjutnya kita tampilkan slide, kan? Baik, Kita siap. tampilkan slide. Telaga adalah yang tadi awal saya sebutkan bahwa awalnya dikembangkan di universitas. Jadi Telaga adalah merupakan perusahaan berbasis riset. Ya. Nah, Telaga juga memenangkan berbagai lomba inovasi teknologi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama adalah juara kompetisi inovasi kebencanaan Flood Resilience Innovation Challenge. Ini adalah lomba ketahanan bencana pada saat itu banjir. Ini tahun 2017 pada saat di Jakarta banjir besar. Yang namanya banjir itu sungguh repot, kan? Betul. Air melimpah ruah, tetapi air minum nggak ada. Betul, betul. Nah, Telaga ini idenya sederhana. Gimana air yang ada itu, air banjir itu diciduk pakai gayung, masukin ke filter air minum Telaga itu, keluarnya bisa langsung diminum. Dan kami sudah uji di banjir Sungai Citarum 2016, 17, 18. Pada saat itu Sungai Citarum mendapatkan julukan sebagai sungai terkotor di dunia. Ya Allah. Nah, lalu yang kedua, Telaga juga memenangkan lomba poster berjudul Role of Women in Medical Research and Education. Ini diselenggarakan oleh USAID SERA bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2018. Ini forum ilmiah yang sangat bergengsi, karena dihadiri oleh peneliti-peneliti, inovator-inovator bidang kesehatan dan kedokteran dari universitas-universitas top di Indonesia. UI, UGM,
dan Unpad. Unpad. Dan kami mengikuti salah satu cabang lomba. Jadi cabangnya ada beberapa cabang lomba. Kami mengikuti lomba poster ilmiah dan kami juara 1 tahun 2018. Gitu. Lalu yang ketiga, kami juga memenangkan kompetisi produk inovatif yang berjudul Innovative Product and App for Urban Living. Jadi ini sebuah kompetisi inovasi untuk membuat produk produk yang inovatif di zaman inilah, zaman modern lah gitu ya. Produknya itu waktu itu harus mudah, murah, praktis, efisien digunakan di perkotaan urban dan di perkotaan maksudnya. Nah, gitu. Nah, Telaga juara 1 juga. Alhamdulillah. Gitu. Nah, lalu tadi saya sebutkan bahwa Telaga adalah perusahaan berbasis riset yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan riset seperti BPPT, Puspitek, FK4 dan sebagainya, sehingga memiliki dasar keilmuan, kemampuan tenaga ahli dan kapasitas laboratorium yang baik. Jadi kami jadi kadang-kadang Kang, produk itu kan produk kami bagus, testimoni dan sebagainya. Nah, padahal testimoni itu bisa dikemas kalau itu. Ya, itu kan bisa dibikin gitu ya. Tapi kalau uji lab kan nggak begitu, kita menguji benaran. Iya. Gitu. Ini di yang 50 lokasi KS. Nah, jadi yang di pertemuan terdahulu kita sudah bahas tentang keran air siap minum, itu nama lain dari program wakaf air minum itu. Alhamdulillah. Ya, gitu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Ya, sekali lagi Telaga adalah produk inovasi yang dikembangkan di universitas, lalu mengikuti berbagai event. Jadi kalau di luar negeri itu kan pengalaman saya, pembicaraan tentang air, riset tentang air, penelitian-penelitian tentang air itu sangat dihargai di luar negeri. Sehingga Telaga ini dengan mudah gitu ya, nggak tahu apa ini kata-katanya tepat atau tidak gitu. Tapi ketika kami mengajukan untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka, itu gampang diterimanya Kang. Event internasional ya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah yang pertama itu Water and Environment Technology di Osaka, Jepang di tahun 2019. Itu yang hadir di sana itu istri saya, mempresentasikan penelitian tentang depot isi ulang air minum. Lalu yang kedua, kami juga mengikuti the 4th International Symposium on Health Research and 14th National Congress of Indonesian Public Health Association. Ini di Bali tahun 2019. Lalu kami juga mengikuti pameran Expo di Filipina, di Davao City. Jadi di Davao City itu ada satu pulau, ada di satu pulau di Pulau Mindanao itu di bagian selatan yang sangat sering gempa. Waktu kami datang ke sana itu malamnya gempa besar. Ya Allah. Gitu. Nah, alasan kami ikut dalam pameran di Davao City di Filipina ini karena problem air minum itu adalah problem umum di negara-negara berkembang. Beberapa negara anggota ASEAN itu negara-negara berkembang. Gitu. Selanjutnya adalah kami mengikuti International Young Innovator Award. Kalau ini di Jakarta tahun 2019. Lalu kami juga mengikuti Puspitek Innovation Festival, ini diselenggarakan oleh Puspitek di Serpong. Kami juga mengikuti International Conference on Global Health di Denpasar, ini tahun 2018. Yang ini kami mempresentasikan tentang filter air minum Telaga adalah metode terbaik untuk menyediakan air minum di rumah dibandingkan merebus dan membeli isi ulang. Iya, lebih hemat, efektif, sehat itu ya. Tentang apa penelitian itu? Jadi penelitian itu membandingkan cara masyarakat menyediakan air minum di rumah.
ya ini masyarakat selam area gitu ya, Iya, atau iya. masyarakat apa namanya, kumuh ya, kumuh Hmm. perkotaan itu kan umumnya kalau nggak merebus dia membeli isi ulang ya. Iya, betul. Karena kalau membeli air minum yang bermerek biasanya nggak kebeli gitu ya. Iya, Nah, iya. lalu dalam hal apa metode terbaik? Yaitu adalah kemungkinan adanya mikrobiologi di dalam air kan. Hmm. Jadi kalau menggunakan telaga, kita saring air, kemudian kita uji airnya, maka 99,99% hilang mikrobiologinya. Hmm. Kalau merebus itu kisaran hanya 94 sampai dengan 96% gitu. Jadi masih ada bakterinya. Jadi merebus itu tidak menjamin mikrobiologinya mati kan. Hmm. Kenapa? Karena cara merebusnya yang benar, cara merebusnya yang salah. Cara merebus yang benar itu bagaimana? Cara merebus yang benar adalah membiarkan air mendidih selama 3 menit atau lebih. Tapi kita Hmm. kan kadang-kadang ingin hemat gas ya. Begitu Iya. mendidih langsung dimatikan gitu ya. Itu bakterinya belum mati. Belum mati itu tuh. Ya Ya. Allah, ya Nah, Allah. atau teko-teko elektrik zaman Iya, sekarang iya, iya, iya. begitu dia mendidih Dia otomatis trik. otomatis mati kan, nggak sampai Hmm. semenit malah langsung mati. Itu Hmm. bakterinya kemungkinan besar belum mati. Ya Allah, ya Gitu. Yang Allah. ketiga yang kedua adalah dibandingkan dengan membeli isi ulang. Hmm. Isi ulang ini, mohon maaf, ini hasil penelitian, ini produk ilmiah, ya kan, produk studi ilmiah. Nah, kami harus katakan bahwa sepertiga depot isi ulang air minum di Bandung Bandung, khususnya. masih mengandung bakteri berbahaya. Ya Allah, ya Allah. Jadi gunakanlah filter air minum telaga yang terbukti tadi efektif, efisien, mudah, murah, dan yang pasti sehat. Hasil penyaringannya Alhamdulillah. gunakan untuk semua kebutuhan di rumah. Iya, 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 Memasak, iya. minum, memasak, mencuci bahan makanan, beras, dan semua kebutuhan yang kita konsumsi. Iya, 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 iya. Termasuk membilas alat Membilas makan alat bayi, makan botol bayi ya. bayi gitu Betul, ya, betul, bikin betul. susu gitu. Hmm. Karena sudah bebas bakteri berbahaya. Berbahaya. Oke. Ada Ya, lagi yang kita tampilkan? cukup. Cukup dulu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat semua, pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, mengedukasi kita semua, dan tidak ada salahnya sahabat semua mencari tahu tentang telaga filter air minum ini. Sahabat bisa menghubungi nomor kontak nanti di bawah ini. Nah, Atau silakan. kunjungi medsos kami juga. Mensosnya juga Ya, nanti ditampilkan di. ditampilkan juga insya Allah ya. Mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan sampaikan juga ke yang lain karena air minum adalah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.